Zaman sekarang ini, internet berfungsi bukan lagi sebatas sarana berbagi informasi aja, tapi juga udah berkembang menjadi sarana bisnis yang sangat berpotensi untuk menghasilkan uang bagi para penggunanya. Bahkan buat kita yang gaptek ataupun nggak mempunyai skill sama sekali, saat ini pun masih bisa menghasilkan pendapatan yang cukup lumayan dari internet, asalkan kita bisa menemukan peluangnya. Salah satu peluang yang paling banyak diminati oleh para warganet untuk menghasilkan uang dari internet adalah dengan mengerjakan tugas mikro. Karena pekerjaan mikro ini bisa dibilang nggak memerlukan skill, tugas mikro ini juga bisa dibilang cukup banyak tersedia di internet. Salah satunya seperti tugas mikro yang terdapat pada website ini, yang dimana melalui website ini kita bisa mendapatkan bayaran berupa dolar hanya dengan mengerjakan beberapa tugas ringan aja, seperti bikin akun Gmail, follow media sosial, dan masih banyak lagi. Nah, buat kalian yang mau tahu apa nama webnya dan gimana cara kerjanya, simak terus video ini ya. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Nah, karena banyak dari teman-teman sekalian yang cukup berminat seputar microtask, maka di video kali ini gue akan kembali lagi ngebahas website berbasis microtask yang bisa kalian manfaatin buat nambahin uang jajan kalian sehari-hari ya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu microtask itu apa, jadi microtask ini adalah suatu jenis pekerjaan mikro atau pekerjaan ringan yang cukup banyak tersedia di internet yang tentunya bisa dikerjakan sama siapa aja dengan cukup mudah untuk menghasilkan bayaran mulai dari beberapa dolar hingga puluhan dolar tanpa harus memerlukan skill sama sekali. Nah, untuk contoh tugas mikro sendiri itu tuh macam-macam ya teman-teman. Kayak misalkan tugasnya tuh tugas follow media sosial, kemudian mengunjungi suatu website, bikin akun Gmail, dan masih banyak lagi. Pokoknya tugasnya ini bisa dibilang cukup mudah banget dan nggak memerlukan skill sama sekali. Nah, untuk website berbasis microtask sendiri, sebenarnya gue juga udah sering bahas beberapa website yang menyediakan pekerjaan mikro kayak gini seperti Pico Workers, Appen, Clickworkers, dan masih banyak lagi. Nah, karena peminat dari microtask ini tuh banyak banget, jadi di video kali ini gue akan ngebahas satu website berbasis microtask baru lagi yang mungkin bisa kalian pergunakan sebagai garapan tambahan bagi kalian para pemburu cuan online ya. Nah, buat kalian yang mau tahu apa nama websitenya dan gimana cara kerjanya, simak terus video ini ya. Pertama-tama di sini kalian bisa langsung buka aja browser kalian ya, bisa dari handphone, bisa dari komputer ataupun bisa dari laptop bebas, bisa pakai perangkat apa aja. Nah, kemudian abis itu di sini di browser kalian tinggal ketik aja nama webnya yaitu latium.org atau kalian bisa langsung klik aja linknya yang ada di bawah ini ya, yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Nah, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini dari website yang bernama latium.org. Nah, beberapa dari kalian mungkin ada yang bertanya-tanya, Bang, Latium ini kan situs berbasis freelance Bang, emang ada tugas mikrotasnya di Latium ini? Nah, jadi just info buat kalian ya teman-teman, sekarang Latium ini nggak terbatas pada project freelance aja. Tapi di Latium ini ada fitur barunya juga, yaitu Instant Hire yang ada di sini. Nah, yang ada di kolom atas ini, yang dimana melalui Instant Hire ini kita bisa mulai mengerjakan project tanpa harus ngebid ataupun memiliki kualifikasi terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa cocok dengan setiap tugas yang ada di Instant Hire ini, kalian bisa langsung kerjain aja tanpa syarat apapun. Dan kalau misalkan kalian udah beres ngerjain tugasnya, kalian akan langsung dapat bayaran sesuai dengan bayaran yang udah dicantumkan di kolom tugas Instant Hire ini. Nah, contohnya ya, kayak misalkan ini gue buka kolom Instant Hire yang ada di sini, ini gue klik. Nah, maka nanti di sini akan ada muncul berbagai macam tugas-tugas ringan yang bisa kalian kerjain untuk dapetin bayaran mulai dari 0, sekian dolar sampai dengan puluhan dolar ya teman-teman. Nah, dan untuk tugasnya sendiri di sini tuh ada berbagai macam kategori yang tersedia yang nantinya bisa kalian pilih untuk mulai kalian kerjakan. Kayak misalkan tugasnya di sini ada kategori registrasi, ada kategori download aplikasi, ada kategori survei, kemudian di sini ada social and digital marketing, kemudian habis itu di sini ada tugas most aktif juga dan ada kategori tugas terbaru juga di sini. Nah, jadi simpelnya di sini nanti kalian tinggal pilih aja kategori tugas apa yang mau mulai kalian kerjakan agar bisa dapetin bayaran dari Instant Hire ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Bang, untuk cara ngerjain tugasnya contohnya kayak gimana? Nah, jadi untuk cara mulai ngerjain tugasnya dan dapetin bayaran dari Instant Hire ini, caranya cukup simpel ya, teman-teman. Pertama-tama di sini kalian perlu membuat akun dulu di Latium ini ya, teman-teman, agar kalian bisa mulai mengerjakan setiap tugas yang ada di sini. Nah, untuk cara bikin akun di Latium ini, gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya. Kalian bisa lihat aja tutorialnya dengan cara klik link videonya yang ada di sini ya. Nah, di video itu gue udah pernah bahas gimana caranya bikin akun Latium mulai dari awal sampai akhir buat kalian yang masih pemula. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah bikin akunnya, di sini kalian udah bisa langsung mulai mengerjakan si tugas yang ada di sini ya teman-teman. Ini gue contohin, gue akan coba login dulu ke akun Latium gue untuk bisa mulai mengerjakan setiap tugas yang ada di sini. Oke, ini gue login dulu ya.
Nah, kemudian abis itu kalau di sini kalian udah berhasil membuat akun dan udah berhasil login ke akun Latium kalian, nanti itu akan ada muncul tampilan kayak gini ya teman-teman. Kalau udah muncul tampilan kayak gini, di sini kalian tinggal klik lagi kolom browse yang ada di sini. Kemudian habis itu di sini kalian masuk lagi ke kolom instant hire-nya yang ada di sini ya untuk mulai mengerjakan tugas-tugas mikro yang ada di Latium ini. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal pilih aja tugas mikro mana yang mau mulai kalian kerjakan. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kalian memilih untuk mengerjakan tugas mikro yang ada di sini, kalian klik dulu short yang ada di sini ya, short by Newest First yang ini. Nah, di arah panah yang kanan ini kalian klik. Kemudian habis itu kalian filter kategorinya berdasarkan employer rating yang ada di sini. Nah, kenapa di sini kita harus short atau filter si tugas mikronya berdasarkan rating dari pekerjaan? Karena kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini kan setiap pekerjaan di sini ada bintangnya nih. Ada yang bintang 5, kemudian kalau kita scroll ke paling bawah itu biasanya bintangnya makin berkurang, 4,7 sampai yang paling bawah tuh ada yang bintangnya bintang 1 gitu. Nah, dengan kita men-short atau memfilter kategorinya berdasarkan employer rating, maka nanti secara otomatis si tugasnya ini akan disusun berdasarkan tingkat rating yang paling tertinggi dulu, baru kemudian diikuti sama rating-rating lain yang ratingnya paling rendah ke bawahnya gitu. Jadi biasanya rating yang paling tinggi akan langsung ditampilkan di atas, kemudian rating yang terendah itu akan ditampilkan di paling bawah. Nah, jadi si rating ini tuh penting banget buat kita ya teman-teman. Dengan mengetahui rating pekerjaan yang ada di sini, kita bisa mengetahui apakah si pemberi pekerjaan ini amanah apa enggak gitu. Kalau misalkan di sini ratingnya 5, udah pasti ini si pemberi pekerjaannya amanah dan udah pasti bakalan ngebayar ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat di sini ya, pekerjaan ini yang ada di sini udah dikerjakan 48 kali dan udah ngebayar sebanyak 48 kali juga. Terlihat dari ratingnya yang ada di sini ada rating 5 gitu. Nah, kalau misalkan kalian ngerjain tugas kemudian di sini bintangnya bintang 1, itu tuh masih cukup meragukan ya teman-teman. Takutnya ketika kalian memilih untuk mengerjakan tugasnya, si orang tersebut malah kabur dan nggak ngebayar kalian gitu. Jadi pastiin si ratingnya tuh minimal 3 lah, 3 ke atas. Kalau misalkan di bawah 3 kayak misalkan 1,5 atau 1,9 atau 2,1 itu tuh agak-agak meragukan sih gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen coba nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan saran dari gua lebih baik pilih yang ratingnya pasti-pasti aja, kayak misalkan rating 3 ke atas lah. Kalau misalkan ratingnya di bawah 3 agak ngeri-ngeri sedap gitu. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan di sini kalian udah nge-short atau ngefilter si tugasnya berdasarkan ratingnya, kemudian di sini kalian tinggal pilih aja tugas mana yang mau kalian kerjain untuk mulai mendapatkan cuan dari sini. Nah, di sini gue akan coba mulai ngerjain tugas yang nggak ada logo verified only ya. Jadi cuma ada logo instant hire-nya aja. Karena kalau tugas ada logo verified only-nya ini hanya bisa dikerjakan sama mereka yang si akunnya udah terverifikasi. Nah, di sini berhubung akun gue adalah akun gratisan yang belum terverifikasi, jadi di sini gue akan coba cari tugas yang ratingnya bagus tapi nggak ada logo verified only-nya. Ini coba gua cari ya. Nah, kayak misalkan ini ya, ini kan ada tugas nih di sini. Ini ratingnya cukup bagus ya, 3,5 dan ini nggak ada logo verified-nya yang berarti ini bisa dikerjakan sama kalian yang akunnya akun gratisan. Nah, dan untuk bayarannya sendiri di sini $0,10 ya teman-teman per tugasnya. Nah, dan kemudian habis itu kalau misalkan kalian pengen ngerjain tugas yang ini, di sini kalian tinggal buka aja tugasnya. Ini gua buka ya. Kemudian habis itu di sini kita masuk ke dalam tugasnya dan kemudian habis itu nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, untuk tugasnya sendiri di sini ada tenggat waktunya yaitu selama 2 hari. Jadi si tugas ini harus udah selesai dalam 2 hari ketika kalian memilih untuk mengerjakan si tugas ini dengan cara mengklik start project yang ada di sini. Nah, sebelum kalian memilih untuk mengerjakan tugas ini dan mengklik tombol start project yang ada di sini, kalian pahami dulu deskripsinya yang ada di sini ya. Ini kan ada deskripsinya dan ini ada instruksinya. Instruksi apa aja di sini yang harus kalian ikuti dan perlu kalian kerjakan agar kalian bisa mendapatkan bayaran dari si tugas ini. Nah, jadi di sini biar lebih jelas, gue akan langsung aja contohin ke kalian cara ngerjain tugas yang ada di sini ya. Jadi di sini pertama-tama untuk bisa mulai mengerjakan tugasnya, gue langsung klik aja start project yang ada di sini ya, start project now. Kemudian abis itu nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini. Kalian tinggal klik aja OK start project. Nah, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, ada waktu time to complete. Yang dimana di sini kita udah harus mengerjakan si tugas ini sebelum waktu yang ada di atas ini habis. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini kan waktunya kita dikasih kurang lebih 2 hari untuk target pengerjaannya. Dan itu sesuai dengan waktu yang ditampilkan di sini ya. Ini akan hitung mundur terus sampai 2 hari ke depan. Dan kalau misalkan nantinya ternyata kalian belum selesai mengerjakan tugas yang ada di sini setelah si waktu yang ada di sini habis, maka kalian nggak akan mendapatkan bayaran yang tercantum di sini ya teman-teman. Jadi simpelnya, usahain kalian itu udah mengerjakan tugasnya yang ada di sini sesuai yang udah dia instruksikan sebelum si waktu yang ada di sini habis. Nah, sebenarnya untuk tugasnya ini bisa dibilang cukup simpel sih menurut gua. Kalau gua ngelihat dari instruksinya sendiri,
Ini nggak makan waktu lama sih, sejam juga beres, bahkan 5 menit juga kayaknya selesai nih. Nah, gue contohin ya. Untuk tugas yang ini di sini kita diharuskan untuk clear your browser history and go to this link. Di sini kita disuruh untuk membersihkan history browser kita. Kemudian kita di sini disuruh untuk masuk ke link yang ada di sini. Oke, ini gue langsung klik aja linknya. Kemudian habis itu di sini ada peringatan dari Silatium. Ini kita klik I understand. Dan kemudian habis itu di sini kita udah langsung masuk ke link yang tadi udah dia suruh kita klik ya, yang ada di sini. Kemudian habis itu setelah kita masuk ke tampilan ini, di sini kita disuruh untuk nge-scroll sampai bawah dan cari tombol yang ada tulisan grammar check. Oke, kita scroll ke bawah, kemudian kita cari tombol grammar check. Nah, ini ada ya. Ini ada tombol grammar check, kemudian habis itu ini kita klik sesuai dengan instruksinya. Nah, kemudian habis itu setelah kita klik grammar check-nya nanti akan ada muncul tampilan kayak gini ya. Kemudian habis itu kita lihat instruksi selanjutnya apa. Klik I don't have an account and sign up for a new account. Oh, jadi kurang lebih di sini kita diharuskan untuk mendaftar dan membuat akun di website yang ini ya. Oke, di sini berarti gua tinggal buat akun dulu, login. Kemudian gua klik I don't have account. Kemudian habis itu disuruh sign up for new account. Oke, kita disuruh untuk sign up. Oke, di sini gua coba sign up menggunakan alamat email gua yang ini. Kemudian habis itu di sini gua bikin passwordnya. Kemudian habis itu di sini gua kasih nama semangat. Misalkan ya. Kemudian habis itu di sini gua langsung klik aja agree and sign up. Kemudian habis itu udah beres ya, di sini kita disuruh untuk verifikasi email kita dulu yang tadi kita daftarin di sini. Oke, gua masuk ke email gua dulu. Nah, ini udah ada link verifikasinya dari Grammarly tadi, dari tugas yang kita kerjain. Oke, ini gua klik aja verify emailnya. Dan udah beres ya di sini, udah jadi akunnya. Kemudian habis itu kita balik lagi ke Latium dan lihat instruksi selanjutnya apa. Nah, jadi setelah kita berhasil sign up, kita disuruh pastein ini, link yang ada di sini, ke dalam browser yang sama dengan yang kita gunakan saat ini. Oke, coba gua copy dulu, kemudian gua buka tab baru, lalu gua paste di sini sesuai instruksinya, lalu gua enter. Nah, dan habis itu udah ya, habis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, kita tinggal lihat instruksi selanjutnya apa. Kita lihat instruksi selanjutnya di sini, from the top right menu select account setting, take a screenshot that show the name and email like this. Oh, jadi di sini kita diharuskan untuk men-screenshot bukti bahwa kita udah selesai membuat dan mendaftarkan akun di Grammarly Check tadi yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, untuk contoh screenshotnya, dia cantumin juga di sini nih, contoh screenshotnya kayak gimana. Nah, ini kita lihat aja di sini ya, contoh screenshotnya kayak apa. Ini kita klik, oke, ini kita klik understand. Nah, jadi contoh screenshotnya tuh kayak gini. Nah, contoh screenshotnya ada muncul nama akun yang kita pergunakan untuk daftar, kemudian nama email yang udah kita pergunakan untuk daftar. Oh, jadi contohnya kayak gini kurang lebih. Oke, habis itu di sini kita tinggal screenshot aja si buktinya. Nah, yang ini ya, yang tadi udah dia minta. Ini gua buka snipping tool dulu untuk nge-screenshot. Oke, gua klik new. Kemudian habis itu ini gua screenshot sesuai dengan permintaan dia. Nah, sampai sini aja lah. Tadi kan dia cuma minta ini doang. Oke, kemudian habis itu ini gua save ya. Gua save dulu. Nah, kemudian habis itu lanjut ya. Kalau misalkan di sini kalian udah selesai nge-screenshotnya, di sini kalian tinggal masuk lagi ke Silatium. Kemudian habis itu di sini ada instruksinya kayak gini, yang dimana di sini kita diharuskan untuk mengupload bukti screenshotan kita tadi yang berisi nama akun yang kita pergunakan untuk mendaftar dan juga nama email yang kita pergunakan untuk mendaftar. Contohnya kayak gini nih, dia cantumin juga contoh screenshotnya kayak gini nih, yang tadi udah kita lihat di sini nih. Nah, ini contohnya. Kemudian habis itu di sini kita tinggal upload aja bukti screenshotnya. Mana tadi? Nah, ini ya. Kemudian habis itu di sini gua klik done setelah gua upload. Nah, dan habis itu di sini statusnya udah berubah ya, teman-teman. Dari start working sekarang statusnya udah berubah send proof ya. Di sini udah ada berubah send proof. Nah, kemudian habis itu kalau udah selesai, di sini kalian tinggal klik aja submit for review yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, ini kalian klik, kemudian habis itu di sini udah muncul tulisan kayak gini. Congratulations. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik OK aja. Nah, setelah itu nanti di sini si status yang ada di atas ini hitung mundur tadi akan berubah menjadi under employer review. Nah, kalau udah berubah menjadi under employer review ini, kalian tinggal tunggu aja sesuai dengan deadline yang udah ditentukan di sini, yaitu kurang lebih selama 2 hari masa pengecekan ya, teman-teman. Nantinya kalau misalkan dia udah ngecek dan dirasa udah sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka nanti si bayaran sebesar 0,10 dolar yang ada di sini itu nanti akan langsung dimasukin ke wallet kita yang ada di sini ya, teman-teman.
Nah, ke kolom wallet kita yang ada di sini dan nantinya si saldonya akan langsung dimunculkan di saldo US dollar kita yang ada di sini. Gitu teman-teman. Nah, sambil menunggu si saldonya masuk ke sini, kalian bisa milih untuk ngerjain tugas lain lagi untuk nambahin si saldo pendapatan kalian di sini ya teman-teman, supaya nanti pas withdraw jumlahnya bisa lebih banyak. Nah, untuk masuk ke tugasnya di sini kalian tinggal masuk ke kolom browse lagi yang ada di sini, kemudian kalian klik instant hire lagi yang ada di sini. Lalu kalian short lagi yang ini menjadi employer rating. Lalu abis itu di sini kalian tinggal pilih-pilih lagi mana tugas yang mau kalian kerjain berdasarkan kategori yang ada di sini ya. Kalian bisa pilih bebas mau kategori apa dan tugas apa yang mau kalian kerjain. Nah, kemudian abis itu langkah selanjutnya kalau misalkan kalian udah ngerjain cukup banyak tugas di sini dan kemudian kalian pengen mencairkan hasil pendapatan kalian tersebut, di sini kalian tinggal masuk lagi aja ke kolom walletnya yang ada di sini dan kemudian abis itu di sini di kolom US dollar kalian tinggal klik aja withdraw untuk mulai mencairkan pendapatan kalian. Nah, just info buat kalian, untuk di Latium ini sendiri untuk minimal withdrawnya itu sebesar $10 ya teman-teman. Jadi pastiin ketika kalian pengen mencairkan pendapatan kalian itu pendapatan kalian udah di atas $10. Dan ketika kalian mau melakukan pencairan dari sini itu tuh nanti akan dikenakan biaya admin sebesar $5 ya teman-teman per penarikannya gitu. Jadi kalau saran dari gua sih kalau kalian pengen cairin dari sini lebih baik tunggu agak banyakan dulu saldonya, misalkan $20 atau di atas $50 baru kalian cairin gitu. Jadi biar potongannya tuh nggak kerasa gede-gede banget. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan di sini pendapatan kalian udah dirasa cukup banyak dan kemudian kalian pengen mencairkan, di sini kalian tinggal masukin aja berapa jumlah dari nominal saldo kalian yang pengen kalian cairin. Kemudian abis itu di kolom email address ini kalian tinggal masukin aja alamat email dari akun PayPal kalian ya teman-teman. Jadi untuk pencairannya ini menggunakan PayPal ya teman-teman. Nah, untuk cara proses pencairannya sendiri, ini mulai dari awal sampai akhir, itu gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya. Kalian bisa klik link videonya yang ada di sini ya. Di situ gue udah pernah bahas gimana caranya mencairkan pendapatan kita di Latium ini mulai dari awal sampai akhir. Gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin pengen sekedar nambah-nambahin uang jajan kalian dengan cara ngerjain tugas mikro, maka si Latium ini menjadi salah satu website ataupun platform berbasis microtask yang menurut gua cukup worth it ya untuk dilakukan sama kalian yang mungkin memiliki skill pas-pasan di bidang internet. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Sekian tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara mengerjakan tugas mikro melalui latium.org versi Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.